Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan baik-baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita pagi hari ini adalah kehadiran Tuhan Yesus harus selalu memenuhi hidup kita. Kehidupan yang kosong, saudaraku, sangat berbahaya. Dapat dimasuki oleh si penggoda, yaitu iblis, yang ingin menghancurkan kehidupan setiap orang. Karena itu hidup kita senantiasa harus dipenuhi dengan kehadiran Tuhan Yesus, supaya si jahat tidak dapat memasuki kehidupan kita. Dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 firman Tuhan berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, si iblis itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain, saudaraku, yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu, saudaraku, lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudaraku, di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya dan juga kepada kita semua tentang bahayanya bila hati kita atau hidup kita dalam keadaan kosong, tidak terisi oleh kehadiran Tuhan. Karena itu bila seorang sudah dilepaskan dari roh jahat, sudah bertobat, saudaraku, maka roh jahat itu bisa datang kembali dan bahkan bisa mengajak 7 roh jahat yang lain yang lebih jahat, saudaraku, untuk masuk dalam kehidupan kita. Sehingga keadaan kita atau keadaan orang yang dirasuk itu akan lebih buruk dari keadaannya semula. Jadi saudaraku, kita mendapatkan kebenaran bahwa jangan biarkan kehidupan kita, saudaraku, menjadi kosong atau tidak terisi, saudaraku, oleh kehadiran Tuhan, oleh kehadiran firman Tuhan. Jangan, saudaraku, kehidupan kita atau rohani kita, saudaraku, harus diisi oleh kehadiran Tuhan Yesus, saudaraku, supaya roh-roh jahat yang ingin masuk ke dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita juga, itu terhalang. Karena bila dia masuk, saudaraku, maka membuat kehidupan kita bahkan keluarga kita akan lebih buruk. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudaraku, dari Matius 12 ayat 43 sampai 45, saya ingin membagikan 3 kebenaran bagaimana supaya kehidupan kita diisi penuh oleh kehadiran Tuhan Yesus, sehingga kuasa roh jahat, saudaraku, yang ingin terus menggoda kita, yang ingin menghancurkan hidup kita, tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk kembali, saudaraku, untuk masuk, untuk menguasai kehidupan kita dan keluarga kita. Yang pertama, saudaraku, roh jahat jangan diberi kesempatan untuk masuk kembali ke dalam kehidupan kita. Matius 12 ayat 43 berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia akan mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Nah, saudaraku, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa roh jahat yang diusir dari hidup manusia atau dari hidup kita itu tidak akan mati. Tetapi roh jahat itu akan mengembara mencari tempat perhentian. Saudara, dia cari di mana dia bisa berhenti. Dan ia senang mendiami, saudara, makhluk hidup, terutama manusia. Yang hidupnya kosong, melompong, saudaraku. Itu menjadi tinggal, atau tempat persemayamannya. 1 Petrus 5 ayat 8, ayat yang terkenal ini mengingatkan kita, berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah di dalam Tuhan Yesus, saudara. Kenapa? Karena lawanmu si iblis dia berkeliling, saudaraku, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah peringatan firman Tuhan, saudara, bahwa iblis akan terus berkeliling, cari kesempatan, saudaraku, untuk menguasai manusia. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ini, dia seperti singa yang mau menelan kita, saudara.
atau menguasai kita. Ya, karena itu saudaraku, kehidupan kita harus dipenuhi dengan kehadiran Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus hadir, iblis saudaraku tidak dapat menggoda kita. Iblis tidak bisa memasuki kehidupan kita, keluarga kita. Amin ya. Jadi supaya iblis yang jahat jangan masuk ke dalam kehidupan kita, kita harus saudaraku terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kebenaran yang kedua saudaraku ya, supaya iblis yang jahat jangan masuk dalam kehidupan kita, keluarga kita, kehidupan kita harus diisi penuh oleh kebenaran firman Tuhan. Diisi penuh saudaraku ya. Jadi belajar firman Tuhan di gereja, di sekolah minggu saudaraku, di persekutuan, baca firman Tuhan, saat teduh pribadi itu harus rutin setiap hari. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Siang dan malam renungkan saudaraku Taurat Tuhan atau firman Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, perjalanan hidup kita saudaraku ya, termasuk Yosua di sini konteksnya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Jadi saat kehidupan kita saudaraku dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka ada kekuatan bagi kita saudaraku ya, sehingga iblis tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita saudaraku untuk menggoda kita, menjatuhkan kita. Karena itu saudara rajin ya, rajin belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan, saudara pelajari, perdalam firman Tuhan di kelas-kelas sekolah minggu, kelas-kelas PA kita, supaya kita kuat secara rohani saudaraku, sehingga iblis tidak bisa memasuki kehidupan kita dan menjatuhkan kita ya, sehingga perjalanan kita saudaraku akan berhasil, kita akan beruntung. Amin ya. Amin. Mari saudara kita komitmen baru untuk belajar dan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Matius 4 ayat 4. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja atau dari makanan saja, bukan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, jadi manusia bisa hidup bukan hanya dari makan roti atau makanan-makanan, tapi juga dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, yang tertulis di dalam Alkitab ini saudaraku. Saat kehidupan kita terisi oleh firman Tuhan, maka kita tidak dapat dijatuhkan atau dikuasai atau digoda atau dirasuk. Saudaraku, kalau boleh dikatakan begitu ya, dikuasai oleh si iblis, tidak bisa. Kita harus ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan, atau dari makanan atau kehidupan materi saja, tapi dari setiap makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, supaya iblis, roh jahat tidak menguasai kehidupan kita, kita harus menjadi pelaku firman. Pelaku firman, supaya kita nyata, iman kita bertumbuh. Yakobus 2 ayat 20 dan 26 berkata, hai manusia yang bebas, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah saudaraku, salah satu kelemahan ya dari manusia atau dari orang Kristen adalah tidak menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hatinya kosong, kehidupannya kosong. Dan ini sangat mudah saudaraku digoda oleh iblis, bahkan dimasuki oleh keinginan-keinginan dari roh jahat. Saat kita menjadi pelaku firman, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang kebal, saudaraku gitu ya. Iman kita tidak menjadi kosong. Karena seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan ya, melakukan firman Tuhan adalah mati. Kita harus menjadi pelaku, saudaraku, pelaku firman, supaya kita jangan jatuh ke dalam godaan iblis yang jahat yang ingin memasuki kehidupan kita. Amin ya. Jadi pelajarilah firman, renungkan siang dan malam, dan lakukan itu. Taati itu saudaraku. Taati firman Tuhan. Kita akan kuat. Iblis gak bisa menguasai kita. Yakinlah saudaraku, karena ini firman Tuhan yang berkata, yang menguatkan kita pada saat ini. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku dari firman Tuhan
ya dari Matius 12 ayat 43 sampai 45, bagaimana kehidupan kita harus dipenuhi oleh kehadiran Tuhan Yesus sehingga kuasa si jahat, kuasa iblis tidak diberi kesempatan untuk memasuki kehidupan kita. Yang pertama, roh jahat jangan diberi kesempatan. Jangan diberikan kesempatan sedikit untuk masuk dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus senantiasa dipenuhi hadirat Allah, ya, dipenuhi dengan kuasa Allah dalam hidup kita. Karena kita mau setia kepada Allah dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kehidupan kita harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita baca, renungkan siang dan malam, dan kemudian supaya jangan dikuasai oleh iblis dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita harus menjadi pelaku firman. Pelaku firman. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya bacakan lagi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi orang-orang yang dipenuhi hadirat Tuhan, kemudian dipenuhi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, tidak bisa dikuasai, ditelan oleh si iblis. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau ambil komitmen pada saat ini untuk kami, Tuhan, setia beribadah, menyembah dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dan kemudian dipenuhi dengan firman Tuhan, karena membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Tuhan. Dan kami juga mau menjadi pelaku firman, supaya iman kami kuat, sehingga iblis tidak bisa menguasai kami. Kami adalah pemenang. Iblis menggoda kami, tapi dia tidak bisa mengalahkan, karena kami bersama dengan Tuhan Yesus, Allah penguasa kalik langit dan bumi. Iblis takut kepada Engkau, Tuhan Yesus, saat kami sungguh-sungguh dekat dengan Engkau dan dipenuhi firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.